Vlog. Kembali lagi bersama gue Liga Wacika dan dia belum ada di sini. Jadi sekarang gue ada di Ngurah Rai Airport di waiting room akan menuju ke Bandung. Jadi ini adalah penerbangan gua setelah pandemi ini berlalu. Tapi belum berlalu sih, masih pandemi ya. Tapi ini gua excited banget buat terbang sekarang. Asik. Nah, lama banget nih gua nggak terbang. Excited, tapi ya walaupun syaratnya gila sih, gila ketat banget sumpah, benar-benar drama. Ya, tapi gua sekarang bakal sharing ke kalian biar kalian mungkin yang mau terbang, mau rencana keluar kota, bisa tahu lah sedikit. Gue bakal sharing sedikit pengalaman gue tadi dari masuk sampai duduk di sini. Jadi buat yang mau terbang itu dari kemarin ya, dari tanggal 18 itu wajib untuk rapid atau swab PCR. Nggak semua sih wajib PCR, cuma beberapa bandara aja. Kayak di Bali itu wajib PCR. Kemudian nggak tahu gue ya gimana lagi pakai PCR. Yang jelas Jakarta, Bandung, Surabaya itu wajib antigen karena mereka udah masuk zona merah. Jadi saran gue buat teman-teman yang mau keluar kota, sebisa mungkin lah mempersiapkan waktunya, nggak last minute, karena kalau kalian last minute itu kacau sih, kacau banget, parah. Jadi usahakanlah luangkan waktu sebisa mungkin ya, minimal 3 hari sebelum lah. Dan gue sekarang mau membicarakan tentang antigen ini. Jadi antigen ini adalah alat ukur untuk mengetahui kesehatan kita. Metodenya itu sama kayak swab, jadi dicolok, cuman nggak pakai PCR. Alatnya bukan PCR, alatnya rapid. Dan itu hasilnya lebih cepat, sekitar 2 jam, sejam lah ya, udah jadi. Jadi kalian nggak nunggu lama, tapi hasilnya keluar, dan hasilnya lebih akurat dari pakai swab. Jadi lebih bagus pakai rapid antigen. Walaupun daerah tujuan Anda belum menggunakan rapid antigen, tapi sebaiknya pakai antigen, lebih akurat dan juga buat proteksi diri kalian juga sih. Kalau mau terbang biar aman, pakailah antigen. Untuk biayanya sendiri, antigen itu sebenarnya nggak terlalu jauh mahal ya sama rapid biasa. Cuman kalau sama swab jauh banget. Swab kan sejutaan. Tapi antigen ini paling kisaran 170.000 sampai 600.000. Jadi kisaran segitulah. Jadi kemarin gua rapid antigen itu kemarin. Jadi gini ceritanya. Gua tuh udah rapid sebenarnya, rapid biasa dari hari Minggu tanggal 13. Karena gua tahu gue mau berangkat ke Bandung sekarang, jadi gue seminggu sebelumnya tuh udah rapid antigen, rapid biasa. Nah, tapi pada saat tanggal 14 deh, Gubernur Bali ngomong kalau ke Bali pakai PCR. Tuh gue udah rasa-rasa nggak enak nih. Ini Bandung nih pakai PCR juga nih pasti. Ya udah, gue tunggu dulu informasi. Akhirnya gue tunggu besoknya tanggal 15, gue hubungin Humas Bandung. Gue tanya, ternyata Bandung belum pakai rapid antigen. Nah, gue tenang dong. Udah, tanggal 16 Jakarta nih, Soekarno-Hatta announce kalau mereka pakai antigen. Waduh, mampus gue. Bandung nih pasti ikut-ikutan nih gue udah. Nah, tanggal 17 akhirnya Jawa Barat yang ngumumin wajib antigen. Aduh, udah kacau nih gue. Akhirnya di tanggal 18 memutuskan akan antigen. Nah, jadi di tanggal 19 gue cek. Nah, waktu itu gue datang ke bandara karena biayanya lebih murah. Jadi kalian kalau emang bisa ke bandara deh, lebih murah, 70.000. Kira gue ke bandara. Nah, tapi masalahnya, sistemnya kacau banget, sampai ada yang marah-marah segala sama petugasnya. Dan akhirnya ya gue ngeliat dari jauh kayak udah kerumunannya udah parah banget. Kalau gue masuk, yang nada gue nama penyakit dong. Namanya masuk ke kerumunan, ya niat gue mau tes antigen, tahu-taunya gue yang kena covid, kan lucu. Nah, akhirnya gue memutuskan buat rapid antigen di rumah sakit terdekat lah ya, rumah sakit swasta. Nah, pertama gue tuh datang ke rumah sakit swasta A lah ya, itu gila sih, 600.000 bro antigen doang. Terus gue mikir kayak
anjir 600.000, harga tiket gue jam 400, PP lu nama lagi dikit dapat PP dong. Ya udah, akhirnya gue lewat lagi, akhirnya gue nelpon karena ada kakak gue di salah satu rumah sakit daerah di Bali Mandara. Gue nelpon Bali Mandara, katanya 275, ya nggak terlalu jauh lah ya sama 170, oke lah gue okein. Terus gue nelpon ke rumah sakitnya dan kuotanya habis. Jadi ini yang gue kasih tau tadi, jangan kalian mepet-mepet karena rapid antigen itu belum tersedia secara masif, jadi benar-benar harus siapa cepat dia dapat. Nah, dan ini juga saran buat pemerintah nih, kalau bikin aturan, lah, kalau biasa-biasa bikin aturan, siapin dulu alatnya, siapin dulu perlengkapannya, biar nggak ente sudah mepet, alatnya nggak siap, ya jadinya sistemnya kurang. Sebenarnya bagus sistem ini, apa namanya, antigen, tapi itulah nanti kita bahas ya. Nah, jadi itulah ya, akhirnya 600.000 gue lewat, dapat yang murah, akhirnya gue kontak habis, udah gue bingung, 600.000 hilang nih uang gue oke bayar antigen. Akhirnya dikasih tahu lah ada klinik, mungkin buat yang di Denpasar gue saranin yang mau antigen bisa di Sudirman Medical Center, itu 275.000 sama kayak di Bali Mandara karena itu rujukan pemerintah, jadi bisa banget kalian di sana antigen, lebih murah dan hasilnya sejam. Nah tuh, jadi gue antigen, jadi benar-benar dicolok, sakit, mungkin mata berair, ya mungkin yang kalau yang udah swab tuh masih tahu lah ya rasanya gimana, tapi kalau yang belum pernah swab rasanya tuh ya mata berair, kepala pusing lah ya karena ketusuk, tapi 30 menit hilang kok. Nah, akhirnya udah rapid antigen, hasilnya keluar. Nah, jadi aman. Oke, gue udah tenang tuh. Nah, sekarang gue mau jelasin tentang regulasi. Sebenarnya regulasi ini bagus ya untuk penerbangan Indonesia, terutama Bali ya, karena gue tinggal di Bali, orang Bali, dan sangat bertumbuh pada pariwisata. Sebenarnya gue setuju sama program ini, pakai rapid antigen, Bali PCR, swab test. Karena gini ya, marketnya Bali itu kan lebih besar, targetnya tuh ke wisatawan asing. Kita tuh sampai sekarang wisatawan asing masih kurus. Kalian bisa cek ke Bandara Ngurah Rai, bandara yang internasional benar-benar kosong melompong, dan akan dibuka itu bulan Februari. Nah, semisal kesehatan di Bali itu tidak bagus, kasusnya naik, ya otomatis orang luar nggak mau ke Bali lah. Itu yang gue setuju dari program ini. Nah, dengan adanya keputusan Menko, koordinator investasi, dan gubernur Bali, gue bagus programnya. Jadi di harus PCR, boleh datang ke Bali tapi PCR, jadi kan lebih aman, kasus di Bali bisa dikontrol. Cuman masalahnya persiapannya itu loh bos, benar-benar minim. Ibaratnya kayak mending lu sosialisasikan dulu dah 2 bulan 3 bulan sebelum, walaupun sistemnya belum ada, lu sosialisasikan dulu, jelasin sistemnya kayak gimana, mekanismenya gimana, sebelum nanti diterapin, daripada ngasih tahu mendadak, alatnya nggak lengkap, tidak bisa mengakomodasi semua orang. Kayak ibaratnya kemarin nih di bandara nih banyak orang berantem sih, ricuh gitu lah, kerumunan, sistem nggak bener. Niatnya mau menfilter, tapi malah kita yang terfilter, ngerti ya? Kayak kita yang malah kacau jadinya, kasusnya naik, ada klaster baru. Makanya itulah yang gue nggak setuju. Sebenarnya bisa disosialisasikan dari 3 bulan sebelum, misalnya libur Natal tahun baru dari bulan Agustus, dari bulan September, kasih tahu aja kita bakal ada ini. Jadi kan masyarakat udah bisa siap-siap, bisa siap sana. Kalau yang mau liburan bisa nabung lah, lebih nabung. Kalau yang mau pulang kampung bisa siap apa. Jadi ya udah siap masyarakatnya. Jangan H-2, ini lu H-2 benar-benar bukan seminggu gue bilang. Ini aturan tanggal 18 udah diterapin. Gila sih menurut gua. Jadi peraturan ini bagus ya buat mengontrol kasus, terutama pariwisata Bali yang bergantung pada wisatawan asing. Gua rasa untuk membangun kepercayaan orang asing mau datang ke Bali ya bagus ini sistem. Ya cuman itu jeleknya, tolong persiapannya, bukan jeleknya lagi, sangat-sangat jelek menurut gua. Harus ya persiapan itu dimatangkan dengan baik sih. Nah, kemudian untuk biaya tes nih. Satu, kemarin kan berita udah ada info vaksin gratis. Itu bagus banget. Nah, cuman sekarang ini nih macam-macam tes gini nih mungkin memang harganya mahal, tapi bisalah tidak
apa ya, tidak mengambil untung terlalu banyak. Gue nggak tahu gimana, karena kenapa gue bisa ngomong gini, karena harga tes itu beda-beda loh. Ada yang 600, ada 165, ada yang sorry, ada yang 170, ada yang 200 kemarin masuk swasta. Nah inilah bisa dibuat standar yang nggak jauh beda, biar masyarakat nggak bingung, karena kita kurang fasilitas bos. Itu sih yang buat gua harus dibenahi dari antigen ini. Dan buat kalian yang mau berpergian di era new normal, jangan khawatir karena aman banget ya. Di pesawat juga, gue sih belum tahu ya di pesawat kayak gimana, nanti gue bakal kasih tahu. Karena aman aja sih sebenarnya, kita mau gimana juga, asalkan ikuti aturannya aja. Kalau mau pakai masker, jangan dibuka gitu, karena ini itu ada fungsinya, nggak cuma sembarangan. Taati aja aturan. Kemudian tadi juga di Bandara Ngurah Rai ya, gua review lagi nih, sistemnya udah bagus banget, benar-benar bagus menurut gua, bagus banget sih, udah lengkap, benar-benar baru masuk itu kita udah nggak ada yang namanya disentuh-sentuh. Pokoknya kita tuh benar-benar kontakless banget, udah nggak ada kontak, udah semua tuh di sensor, kelihatan di monitor. Kita kalau nggak pakai masker pun bunyi itu alat. Nanti kemudian stempel juga minim kontak. Kemudian dari check-in juga bisa start check-in buat kalian yang nggak punya barang-barang bawaan besar-besar, bisa start check-in. Nah biar bisa menghemat waktu juga, biar nggak menimbulkan kerumunan juga, gue saranin saat check in atau nggak check in online, jadi lebih bagus. Nah dan masuk bandara juga alat-alat sudah physical distancing, jadi lihat di sini, jadi aman buat kalian yang mau bepergian keluar menggunakan pesawat atau transportasi lain, asalkan menaati aturan protokol kesehatan. Buat di Bandung, gue belum tahu nih bandara di Bandung kayak gimana. So kita nantikan saja. Sampai jumpa di Bandung. Kita terbang dulu guys. Guys, sekarang gue udah ada di Bandung, baru habis landing, jadi sekarang nunggu bagasi. Jadi sambil nunggu bagasi, gue masih kasih tahu bahwa di Bandung juga persiapan protokolnya udah bagus. Tadi gue udah scan barcode seperti yang bisa dilihat, dan sekarang kita tunggu bagasi. Dan tadi juga keluar dari pesawatnya cukup rapi, pramugarinya ngarahin dari seat row yang paling nomor 1 sampai paling belakang. So guys, jangan khawatir buat terbang lagi. Boleh Wacika LA Vlog, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.